Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di nomor 41 ya. Di video sebelumnya sudah saya bahas 31 sampai dengan nomor 40. Kali ini saya akan bahas dari mulai nomor 41. Oke, di sini katanya dari skor ujian matematika 5 siswa, apabila satu skor terendah dikeluarkan, maka rata-ratanya naik menjadi 85. Oke, dan apabila satu skor tertinggi dikeluarkan, maka rata-ratanya turun menjadi 80. Apabila rata-rata skor terendah dan tertinggi adalah 75, maka rata-rata skor ujian matematik 5 siswa tersebut berapa? Kayak gini katanya nih. Kondisinya, katakanlah jumlah nilai keseluruhan itu sigma X. Katanya kalau dikurangin dengan nilai terendah, ya, berarti X min ya. Kalau dikurangin dengan X min, maka rata-ratanya berarti jadi 4 ya. Datanya jadi 4 kan. Rata-ratanya itu menjadi 85. Oke, berarti saya tuliskan di sini sigma X sama, dikurangin X min sama dengan 85 kali 4. 170, 340 berarti ya. 340. Kemudian, katanya kalau dikurangin atau satu skor data tertingginya dikeluarkan, atau dikurangin dengan X max, dibagi 4, nilainya jadi 80 rata-ratanya katanya. Atau bisa saya tuliskan, sigma X dikurangin dengan X max sama dengan 320. Kemudian, apabila rata-rata skor terendah dan tertingginya 75, nah di sini saya punya nih. Katanya X max ditambah X min saya bagi 2 sama dengan 75, gitu kan? Atau bisa saya tuliskan kalau X max ditambah X min itu nilainya 150 ya. Nah, ini bisa kita eliminasi. Sigma X-nya hilang. Oke, maka nanti kita dapat X min ditambah X max ya. Min X min ditambah X max sama dengan berapa? 20 ya. Sama dengan 20. Nah, ini juga kita bisa eliminasi lagi. Oke, kita kurangin maka X max-nya hilang ya. Nah, minus X min dikurangin dengan X min jadi min 2X min sama dengan min 130 ya. Nah, maka nilai terkecilnya adalah 65. Oke, nilai terkecilnya 65. Karena jumlahnya adalah 150, maka X max-nya adalah X max-nya udah jelas ya, berarti tinggal 150 dikurangi 65. Berarti 85. Oke, 65 tambah 85, 150. Ketemu nih. X max-nya ketemu, X min-nya ketemu. Maka tinggal cari sigma X. Dari salah satu aja kita cari di sini ya. Jadi sigma X itu sama dengan 340 ditambah dengan X min. Jadinya 340 ditambah 65. Berarti 405. Ini sigma X-nya. Karena yang ditanya rata-rata keseluruhannya, rata-ratanya berarti, ya namanya rata-rata berarti kan sigma X per 5 ya. Sigma X-nya 405. Dibagi 5, 81. Oke, jawabannya yang D. Nah, ini termasuk Bapak Ibu Guru pasti paham lah dengan ini, termasuk soal yang medium ke bawah lah ya, artinya nggak terlalu sulit ini. Tinggal disubstitusi dan dieliminasi. Baik, saya lanjutkan ya. Soal berikutnya. Nah, di nomor 42, di sini ada tentang, ini tentang parabola ya. Diketahui parabola dengan titik puncak P 5,3 dan melalui Q 7,B dan garis direktrik Y sama dengan 2. Bilangan B adalah berapa? Nah, karena puncaknya ada di atas direktrik, maka gambar parabolanya gini dia. Terbuka ke atas ya, di mana direktriknya Y sama dengan 2 di sini. Y sama dengan 2, ini 5,3. Nah, jarak dari sini ke sini, itu kita sebut dengan P. Karena untuk terbuka ke atas, maka bentuk umumnya seperti ini dia. Bentuk umumnya X kuadrat sama dengan 4PY, di mana P adalah jarak dari puncaknya ke garis direktrik atau jarak dari fokus ke puncak gitu kan ya. Karena dia
titik puncaknya bukan di 0,0, maka bentuknya kita kurangin. X min, katakanlah ini A, B ya. A, B berarti X min A dikuadratkan sama dengan 4P Y min B Y min B aja, nggak usah pakai kuadrat ya. Y min B. Nah, P ini berapa? P adalah sekali lagi adalah jarak dari puncak si parabola ke garis direktrik atau jarak dari pusat dari fokus ke puncaknya. Ini kan fokus di sini, titik fokus ya. Jaraknya itu sama, ini dengan ini sama jaraknya. Nah, karena di sini kita punya Y-nya sama dengan 2 ya tinggal kita selisihkan dengan si B-nya. Maka kita punya P. Jadi P itu sama dengan jarak antara puncak dengan si garis direktrik atau fokus dengan si puncaknya. Ya udah kita selisihkan aja langsung. B dikurangi dengan si Y-nya di sini ya. P-nya berarti sama dengan, karena jarak saya buat mutlak aja ya, 3 dikurangi 2 berarti 1. Maka kita punya P-nya sama dengan 1. Nah, kita substitusikan ke sini, X min A-nya 5 ya. Kuadrat sama dengan 4 dikali 1, Y dikurangin B-nya itu 3. Jadinya, setelah sampai di sini, ini kita ketemu persamaan parabolanya ya. Jadi X min 5 kuadrat sama dengan 4 dikali Y dikurangi 3. Karena di sini ada titik yang dilaluinya lagi, 7, B, berarti 7, B kita substitusikan ke persamaan parabola yang ada. Dengan 7 sama dengan 4 kali 1, Y-nya itu B dikurangi 3. 7 kurangi 5, 2 ya, 2 kuadrat 4. 4 sama dengan 4 dikali B min 3. Dibagi hasilnya 1, berarti sama dengan B min 3. Nah, B-nya sama dengan 4. Karena yang ditanya adalah B, maka bilangan B berapa katanya? B-nya 4. Ada jawabannya yang B. Gitu ya. Jadi, garis direktrik itu adalah sebagai apa namanya ya? Sebagai garis yang nanti jadi jaraknya sama seperti fokus ke puncak gitu kan. Jadi, dari direktrik ini ke si puncak jaraknya sama seperti jarak fokus ke puncak. Kalau garis direktriknya X, berarti si grafiknya itu dia terbuka ke kanan sama ke kiri gitu. Karena garis direktriknya dia mendatar atau horizontal, maka kurvanya otomatis terbukanya ke atas, kalau nggak ke bawah. Karena si Y-nya sama dengan 2, itu kan terbukanya ke atas dia. Oke? Ini irisan kerucut ya. Ibu guru bisa memperdalam lagi lah nanti tentang rumus-rumusnya. Baik, saya lanjutkan nomor 43. Setiap rusuk dari sebuah kubus bertambah dengan kecepatan 5 cm per detik. Laju pertambahan volume kubus tersebut ketika panjang rusuknya 15 cm adalah laju pertambahan volume kubus ketika panjang. Gini, saya kasih trik cepatnya aja ya. Jadi ini adalah karena ini laju pertambahan rusuknya ya. Jadi ini saya berikan simbol VR. Jadi saya punya kecepatan atau laju pertambahan rusuknya VR-nya 5. Kemudian laju pertambahan volume ketika rusuknya itu R ya, R-nya 15. Nah, yang ditanya itu adalah laju pertambahan volume, katakanlah V gitu kan ya. Nah, ini rumusnya begini, V ini sama dengan, ini saya tulis Charcep ya. Charcep begini, jadi V ini 3 kali dari VR. VR ini adalah kecepatan atau kecepatan pertambahan rusuknya ya. VR-nya biasanya soalnya emang diketahui nanti ada rusuk sebuah kubus bertambah dengan kecepatan berapa. Biasanya itu sering diketahui. Kemudian yang ditanya laju pertambahan volume kubus ketika panjang rusuknya berapa senti. Nah, dikali dengan R kuadrat. Nah, begitu ya. Jadi laju pertambahan volume kubus itu sama dengan 3 kali VR. VR ini adalah kecepatan pertambahan rusuknya. Kemudian R kuadrat ini adalah ketika rusuknya berapa senti. Ya udah tinggal kita masukin sini ya. 3 dikali VR-nya tadi 5 dikali 15 kuadrat sama dengan 3 kali 5, 15. 15 kali 15 kuadrat, 225 ya. 15 kali 225 itu kan 3375 ya. 3375. Nah, udah ketemu. Jawabannya yang D. Gitu. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu guru punya cara lain, saya sangat senang sekali. Tapi saya biasa pakai cara ini. Ya. Cara cepatnya seperti ini. Oke? Kalau punya cara lain, silakan taruh di kolom komentar. Kita berdiskusi di sana. Oke, lanjut nomor 44. Diketahui cos A plus B sama dengan 2/5 dan cos A kali cos B sama dengan 3/4. Nilai tan A dikali tan B. Oke, cos A cos B udah ada 3/4. Berarti kita cari sin A sin B-nya ya, biar nanti ketemu tan. Oke, dari rumus cos bisa kita turunkan ya. Kan ya, cos A plus B itu kan jadinya cos A cos B min ya, min sin A
sin B. Sama dengan 2/5. Cos A, cos B udah ada 3/4 di sini ya. 3/4 dikurangin sin A, sin B. Sama dengan 2/5. Pindah ruas ke sini, 3/4 dikurangin 2/5. Sama dengan sin A dikali sin B. 3/4 dikurangi 2/5, 15 kurangi 8. 7 berarti ya 7/20. Berarti sin A sin B-nya 7/20. Karena yang ditanya tangan kan sin per cos ya. Ya udah berarti langsung kita ketemu tan A dikali tan B itu sama dengan sin A sin B per cos A cos B gitu kan ya. Atau langsung saya tulis 7/20 per cos A per cos B-nya, cos A kali cos B-nya kan 3/4. Berarti 3/4. 20 sama 4-nya saya coret ini jadi 5. 7/5/3 jadi 7/15. Oke, trigonometri ya. Kita coba nih yang B. Semoga bisa membantu. Cara saya seperti ini, cara Bapak Ibu Guru seperti apa? Silahkan taruh di kolom komentar. 45. 4 orang siswa akan mengikuti suatu perlombaan karya inovatif. Untuk itu diperlukan biaya 900.000. Karena masing-masing memiliki kondisi keuangan yang berbeda, besar kontribusi masing-masing siswa tidak sama. Siswa A, oke yang A ya, A sama dengan memberikan kontribusi setengah dari jumlah kontribusi 3 siswa lain. Berarti setengah dari jumlah kontribusi siswa. Berarti dari, ini kan ada B, C, D ya, berarti B ditambah C ditambah D. Oke, kita tahu total total dari yang uang harus dikumpulkan adalah 900.000. Berarti dengan kata lain 900.000 itu adalah hasil penjumlahan A tambah B tambah C tambah D. Maka B tambah C tambah D adalah 900 dikurangin A. Ya enggak? Jadi saya punya pertama di sini B tambah C tambah D itu sama dengan 900.000 dikurangin A. Oke. Kemudian kalau yang B tinggal kita substitusikan ke sini ya. B adalah sepertiga dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Ini kan A plus C plus D. Yang C memberikan 1/4. Ini 1/4 dari A plus B plus D. Ya udah tinggal kita substitusikan. Kalau untuk mencari yang B berarti A plus C plus D sama dengan 900.000 dikurangin B gitu kan ya. Yang ketiga untuk mencari C A plus B plus D sama dengan 900.000 dikurangin C. Masing-masing ini kita substitusikan ke sini. Jadi kita dapat 2A sama dengan B plus C plus D-nya 900 min A. 900.000 min A. Berarti saya punya di sini A-nya sama dengan 300.000 ya. Oke, jadi kan pindah sini jadi 3A ya. 900 dibagi 3 jadinya 300.000. A-nya 300.000. Kemudian kita punya di sini 3B sama dengan 900.000 dikurangin B. Berarti 4B sama dengan 900.000. 900.000 dibagi 4. 225 ya. Ya, B-nya 225. Kan kalau dibagi 2 4,5 ya. 4,5 bagi 2 225.000 berarti 225.000. Si B-nya 225.000. Kemudian si C-nya berarti 4C sama dengan 900.000 dikurangin C. Berarti 5C. 900.000 dibagi dengan 5 itu sama dengan berapa? 180.000 ya. 180. Benar ya? 900.000 dibagi 5 ya 180.000. Nah, karena yang diminta besar kontribusi si D, otomatis 900.000 dikurangi dengan ini semua. Gitu ya, ini kita cobain dulu deh. Jadi A plus B plus C itu sama dengan 300 tambah 225, 525, 525 ditambah 180.000. 705 ya, 705. Nah, ini A plus B plus C-nya 705. Bener ya? 300.000 tambah 225, 525.
Atau 500.000 ditambah 600.000, 600.000 ditambah 25 tambah 80, 105.000 ya, berarti 705. Maka si D-nya adalah 900 dikurangi 705, yaitu 195. 195.000. Ada jawabannya yang B. Nanti tolong dicek lagi ya kalau khawatir. Oke. Kita lanjutkan. Adi memiliki dua buah tabung kaca. Tabung satu mempunyai diameter 20 cm dan tinggi 15 cm. Sedangkan tabung 2 mempunyai 30 cm, diameternya tingginya 25 cm. Tabung satu penuh berisi air dan seluruh isinya dituangkan ke tabung 2. Maka tinggi air pada tabung 2 berapa? Oke, gini dia. Kalau misalkan ketemu kasus seperti ini, berarti volume yang satu harus sama dengan volume 2, tapi dengan tinggi yang bukan 25 cm, tapi dengan tinggi yang itu yang ditanyakan. Nah, gitu kan. Jadi volume 1 ini kan rumusnya sama dengan pi R1 kuadrat dikali T1, gitu kan ya. Sedangkan volume 1 ini akan dimasukkan ke dalam si tabung bentuk 2. Berarti nanti ini saya masukin ke tabung yang kedua. Nah, jadi rumus ini nilainya nanti akan sama R1 kuadrat dikali T1 sama dengan pi dikali dengan R2 kuadrat dikali dengan T yang ditanyakan. T-nya ini berapa? Nah, gitu ya. Bukan T yang 25 cm. Ingat, bukan yang 25 ya. Tapi T-nya saja yang justru yang ditanyakan ketika volume dari tabung pertama dimasukin ke volume ke tabung kedua, gitu kan. Oke, pi-nya bisa saya coret. Kemudian R1-nya, ke diameternya 20, berarti R1-nya 10 ya. Berarti 10 kuadrat dikali tinggi pertamanya 15. Diameter yang keduanya 15, berarti diameternya 30, berarti jari-jarinya 15. Berarti 15 kuadrat dikali T. Nah, ini 15 bisa kita coret ya. Coret. Jadinya 100 per 15 sama dengan T. Saya bagi 5. Jadi saya punya T-nya, seperti ini deh. 20 per 3. Ya enggak, 20 per 3 itu kan 6,67 ya. 6,6666 atau 6,67. Jawabannya yang B. Gitu. Oke. Saya lanjutkan. 47. Sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dengan ketinggian H dan waktu T yang dapat dinyatakan dengan HT. 10T dikurangi T kuadrat. Tinggi maksimum batu tersebut. Dalam menentukan maksimum dari sebuah persamaan kuadrat bisa ada atau dari polinom gitu kan ya. Bisa menggunakan dua cara. Kalau kuadrat bisa menggunakan rumus Y max gitu kan. Y max itu menggunakan min D per 4A, bisa pakai rumus itu. Atau kalau misalkan kita mau pakai turunan juga bisa. Nah, ini kalau pakai turunan gini ya, berarti ketika mencapai maksimum itu kita turunkan ya. H aksen T sama dengan 0. Turunannya jadinya 10 min 2T sama dengan 0. Maka T-nya 5 ya. Artinya ketika T-nya 5 ini mencapai tinggi maksimum. Ya udah, kita substitusikan lagi ke HT. Jadi H5 sama dengan 10 dikali 5 dikurangin 5 kuadrat. 50 dikurangin 25. 25. Ya, tinggi maksimumnya di 25. Kalau pakai persamaan kuadrat juga bisa. Silakan kalau Bapak Ibu guru punya cara lain, silakan dicantumkan di kolom komentar. Saya senang sekali. Oke. 48. Garis Y sama dengan X min 10 memotong parabola Y sama dengan X kuadrat min AX plus 6 di dua titik yang berlainan. Perpotongan dari garis dengan parabola di dua titik yang berlainan, ini syaratnya D-nya harus lebih dari 0. Kalau dia bersinggungan, D-nya sama dengan 0. Kalau tidak berpotongan atau tidak bersinggungan, maka D-nya kurang dari 0. Oke? Karena ini di dua titik berlainan, maka D-nya lebih dari 0. Artinya substitusikan Y ini ke sini, kemudian cari diskriminannya. Oke ya? Jadi saya punya di sini X kuadrat min AX plus 6 sama dengan X min 10. Kita ruaskan jadi X kuadrat min, ya jadi min 1 plus 1x plus 6 plus 10 sama dengan 0. Ini proses ini kalau misalkan mau pelan-pelan jadi begini dia. Awalnya gini deh, min AX min X. Nah, jadi kalau misalkan saya faktorkan X-nya keluar, jadinya A plus 1X. Nah, seperti itu ya. Ditambah dengan 16 sama dengan 0. Oke, kita gunakan diskriminan. Jadinya B kuadrat min 4AC lebih dari 0 ya. B kuadrat A plus 1 kuadrat berarti ya.
Jadi A plus 1 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 16 lebih dari 0. A kuadrat plus 2A plus 1 min 64 lebih dari 0. Jadinya A kuadrat plus 2A min 63 lebih dari 0. Berarti ini jadinya A plus 9, A min 7 ya, lebih dari 0. Oke, jadi kita punya, kalau kita buat garis bilangan, A-nya sama dengan min 9. Kok min 19 ya? Min 9, sorry. A-nya sama dengan 7. Berarti di sininya 9, di sininya 7. Ini dia bolong ya, nggak full, karena dia nggak pakai sama dengan. Karena yang diminta lebih dari atau positif, A-nya ambil misalkan, ini min 9 ya, ambil A-nya 0. Kalau A-nya 0, hasilnya negatif ya. Min, berarti ini plus. Karena ini butuhkan positif, berarti ke kanan sama ke kiri. Artinya, A-nya kurang dari min 9, atau A-nya lebih dari 7. Ada ya? Kurang dari min 9 lebih dari 7 yang C. Oke, seperti itu ya. 48. Saya lanjutkan. 49. Sebuah sampel diperoleh dari 5 pengamatan. Jika rataan hitung sampel tersebut sama dengan 10 dan median sampel sama dengan 12, maka nilai terkecil jangkauan sampel sama dengan berapa? Oke, katanya ada 5 data, rata-ratanya 10. Saya misalkan begini. Rata-ratanya, misalkan datanya itu X1, X2, X3, X4, X5. Kalau saya bagi 5, hasilnya sama dengan 10 dong. Ya enggak? Berarti dengan kata lain, nilai ini kalau dijumlahkan hasilnya 50. Ya kan? Berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan 50. Kalau saya ganti nilai-nilai ini dengan minimal, katakanlah 10 semua datanya. 10 sama dengan 50. Katakan seperti itu. Kita lihat data selanjutnya. Mediannya 12. Mediannya nilai tengah. Berarti ini harus kita ganti dengan 12. Katanya ketika mediannya sama dengan 12. Maka berubah datanya jadi yang tengah jadi 12. Oke, gitu ya. Lalu yang kirinya berapa, yang kanannya berapa? Yang ditanya adalah nilai terkecil jangkauan sampel. Berarti yang diminta adalah nilai terkecil atau selisih dari X5 dengan X1, tapi yang paling kecil. Gitu. Oke, sekarang kita buat pemisalan lagi. Kalau seandainya bilangan yang sebelah kanannya ini sama, 12 semua. 12, ini 12. Berarti totalnya udah 30, 36. 36 biar jadi 50, berarti butuh 14 lagi. Jadi kalau butuh 14, katakanlah sama semua data di sini, 7. Maka kita punya X max dikurangin X min, atau J-nya langsung ya, jangkauannya. Maka saya punya J-nya itu sama dengan 12 min 7, atau sama dengan 5. Ini pemisalan pertama. Tapi seandainya, kalau yang kanannya katakanlah 13, berarti 13, ini 13 juga. Berarti total ini udah berapa? Udah 38 kan ya? 38 berarti kita butuh 12 lagi. Katakanlah 6 dengan 6. Oke, 6 dengan 6. Berarti ya, 12 tambah 13 tambah 13 kan 38 ya. 38, ini sebelah sininya pasti harus 12 biar jadi 50. Oke, biar jumlahnya tetap 50. Nah, sekarang jangkauannya berapa? Jangkauannya. Kita lihat, nilai maksimumnya kan 13. Nilai terkecilnya 6. Berarti 13... dikurangin 6 itu 7. Masih lebih kecil yang ini. Oke? Sedangkan ini lebih besar daripada ini. Karena yang diminta adalah nilai terkecil, berarti yang mungkin adalah 5, yang C. Ada nggak kemungkinan lain? Udah nggak ada lagi. Karena ini paling besar adalah 12 kemungkinannya. Kalau kita buat 13, nanti pasti ini harus jadi 6 dong. Ya, jadi jatuhnya nanti kayak gini lagi. Oke? Maka saya buat sama dulu. Ternyata jarak atau jangkauan paling kecil adalah 5. Kalau misalkan Bapak Ibu Guru mau cek lagi, apakah 3 atau 2? Ya, coba sih ya, silakan dicari. Tapi karena ini 12 udah mentok banget ya. Karena kalau kita gedein lagi ininya, ya 6 tadi di sininya kan. Gak bakal bisa. Saya buat sama. Ternyata masih termasuknya kecil dibanding dengan yang 7. Oke, gitu ya. Saya lanjutkan soal berikutnya. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu Guru punya cara lain, saya sangat senang sekali kalau ditaruh di kolom komentar. Biar rame ya. Nomor 50. Sebotol sirup bisa digunakan untuk membuat 60 gelas minum jika dilarutkan dengan perbandingan 1 bagian sirup dibanding dengan 2 bagian air.
Oke, jadi sebotol sirup. Jadi kalau satu sirup dengan 4 bagian air hasilnya 60 gelas. Berapa gelas minum yang diperoleh dari sebotol sirup jika perbandingan larutan 1 bagian sirup dengan 5 bagian air? Gini aja deh, total campurannya itu jadi 5 bagian kan? 5 bagian, itu hasilnya jadi 60. Ya enggak? Jadi kalau 5 bagian itu hasilnya 60. Sedangkan kalau satu bagian dengan 5 bagian jadi 6 bagian kan? Jadi kalau 6 bagian itu berapa sih? Ini kan termasuk gampang lah ya. 5 ke 60 kan dikali 12. Berarti 6 juga otomatis dikali 12. Karena setiap satu bagiannya hasilnya 12 kan? Ya enggak? Karena 60 gelas itu untuk 5 bagian. Berarti untuk satu bagiannya 60 bagi 5 aja. Hasilnya berarti 12. Gitu kan ya? Atau boleh juga 5 ke 60 itu kan harus dikali 12. Ya enggak? Berarti 6 bagian dikali 12 juga dong. Hasilnya jadi berapa? Jadi 72. Gampang ini ya? Nih, saya rasa Bapak Ibu Guru bisa. 72. Hati-hati jangan kejebak ya. Jangan kejebak dengan 4 bagian air dan 5 bagian air. Itu adalah airnya aja. Sedangkan yang diminta adalah gabungan atau campuran atau larutan antara satu sirup dengan 4 air. Jadi 5 bagian campuran. Ya, ini 6 bagian campuran. Kalau 4 dengan 5, 4 hasilnya 60, maka 5 hasilnya berapa? Gitu kan? Ini berapa gitu kan tuh. 4 ke 60 kan dikali dengan 15. Ini kali 15 lagi. Hasilnya 75. Ada lagi jawabannya Andi, tapi salah. Karena bagiannya itu adalah bukan hanya air saja, tapi digabung dengan sirup. Oke? Jadi jangan sampai kejebak seperti ini. Hasilnya sama dengan 72. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Nantikan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa berikan kolom komentar dengan komentar-komentar terbaiknya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.